diberi kepada saya sebagai Kepala Divisi Program Kesehatan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Bupati Kabupaten Brebes, Ketua DPRD Kabupaten Brebes, seluruh PD Kabupaten Brebes, Kiai dari Basnas Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ketua Basnas Kabupaten Brebes, Haris, beserta pimpinan, Bapak Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Alhamdulillah, segala puji syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara peletakan batu pertama di lokasi calon pendirian Rumah Sehat Basnas. Dan insya Allah ini merupakan salah satu program kesehatan dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang hadir di tengah kita di Kabupaten Brebes itu. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya menjelaskan untuk program kesehatan khususnya Rumah Sehat Basnas. Insya Allah yang akan hadir di tengah-tengah kita, nomenklatur izinnya adalah klinik pertama atau klinik utama. Nanti kita mengikut arahan dari Dinas Kesehatan setempat, kira-kira porsi apa yang pas diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional ketika kita nanti dipersilahkan untuk menjalankan rawat jalan. Insya Allah kita siap, dan ketika nanti diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai klinik utama rawat inap, insya Allah kita siap. Karena pada dasarnya pengelolaan dana zakat infak sedekah yang Bapak Ibu berikan kepada Badan Amil Zakat Nasional ini, kita utamakan untuk memuliakan mustahik. Jadi bagaimana kita tidak hanya mengobati mustahik yang sakit dan yang sehat, tapi meningkatkan kualitas hidup mustahik itu sendiri. Karena tentu dengan program-program Badan Amil Zakat Nasional yang sedemikian banyak, bukan hanya kesehatan, bisa jadi nanti tempat inilah menjadi harapan tadi yang menurut Pak Ketua Basnas Brebes, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Ketika mustahik datang berobat, anaknya tidak bisa sekolah, bisa dilanjutkan program untuk pendidikannya. Ketika mustahik datang dengan kesulitan ekonomi, maka bisa dilanjutkan dengan program pemberdayaannya di bidang ekonomi. Dan itu prinsip kami, memuliakan mustahik. Ketika sudah mendapatkan modal yang sehat, maka mustahik bisa meningkatkan kualitas hidupnya yang kedepannya akan berubah menjadi muzaki. Sekilas juga Rumah Sehat Basnas saat ini sudah ada di 13 provinsi Bapak Ibu, dengan penerima manfaat di tahun 2021 kemarin sebanyak 320.000 jiwa, dan itu total penggunaan anggaran dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia maupun cost sharing dengan batas daerah hampir senilai 23 miliar sekian. Dan mudah-mudahan nanti di Badan Amil Zakat Nasional Brebes juga mengoperasikan sebuah klinik pertama atau klinik utama nanti dalam tahun ini, termasuk kita targetkan secara nasional penerima manfaatnya menjadi 350.000 jiwa secara nasional. Dan ini berkah dari penghimpunan zakat infak sedekah ataupun dana sosial keagamaan lainnya dari Badan Amil Zakat. Dan mudah-mudahan ini tadi juga disebutkan oleh Pak Yai, menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional. Jika menyinggung dari
Kementerian Keuangan, setidaknya kan ada 6 langkah untuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Yang pertama, perbaikan pelayanan dan akses di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Dan insya Allah rumah sehat batas ini menjadi fasilitas kesehatan dengan tenaga-tenaga profesional yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan. Yang kedua, adanya penguatan program promotif dan preventif yang mendorong pola hidup sehat dan masyarakat sehat di Indonesia ini. Dan Badan Amil Zakat Nasional melalui program-program kesehatannya sekali lagi tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi kuratif sebuah klinik atau sebuah rumah sakit nantinya, tapi kita lebih mengedepankan promotif preventif hingga yang sifatnya yaitu pemberdayaan. Contoh saja di Parigi Motong, Sulawesi Tengah sana, ketika kita mengintervensi kasus stunting, kita memberdayakan kekayaan alam daerah setempat, yaitu berupa kelapa. Kelapa yang dimiliki oleh warga setempat, 40 butir diproses oleh kader-kader sehat kita menjadi DCO atau minyak kelapa. Minyak kelapa itu mengendapkan juga blodonya. Nah, blodonya itu dijadikan biskuit. Biskuit ini kita intervensi gizi untuk anak stuntingnya. Sedangkan minyaknya jadi pemberdayaan, dijual 1 liternya seharga 75.000 dan itu meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi melalui rumah sehat Basnas, isu stunting kita dapat dua, intervensi gizinya dengan intervensi pemberdayaan ekonomi keluarganya. Nah, ini yang kita jalankan. Ada lagi di Sidoarjo, puding lele. Kita memberdayakan lele untuk masyarakatnya, pudingnya untuk intervensi gizi anak-anaknya yang sulit untuk makan ikan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita kembangkan di Kabupaten Brebes, dan kita akan sinergi dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan setempat, dan para stakeholder di bidang kesehatan, khususnya lembaga-lembaga filantropi, ada Disnu, nanti kita sama-sama seperti yang sudah kita laksanakan vaksinasi di pesantren-pesantren di Pulau Jawa, itu kita lakukan bersama Disnu, Persis, PUI dan lain sebagainya, dan ini sudah membuktikan kalau kita bisa merangkul seluruh stakeholder untuk membangun kesehatan di Indonesia. Dan terakhir, mungkin melalui Rumah Sehat Basnas ini, kami memiliki satu impian bahwa bagaimana dana sosial keislaman, dalam hal ini zakat, infak, sodako, ataupun dana sosial keagamaan lainnya, bisa menjadi alternatif pembiayaan kesehatan di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, baik dari jarak tempuhnya, akses ekonominya. Kita hadir dalam memberikan bantuan-bantuan, baik menggunakan jaminan kesehatannya ataupun bantuan pelayanan penunjang selama merawat keluarganya di rumah sakit, biaya hidup di rumah sakit. Nah, ini akan kita integrasikan Rumah Sehat Basnas ini dengan CKN. Mudah-mudahan dana zakat ini bisa menjadi alternatif pembiayaan yang selama ini hitung-hitungan CKN atau BPJS masih berada di angka yang defisit yang kita ketahui di media berita. Dan kita bisa meningkatkan juga kerjasama ini menjadi pengembangan yang bisa dilakukan ke depan di Kabupaten Brebes ini. Kita tahu batas Brebes mulai dari laut sampai gunung, Pak Ketua. Ini mudah-mudahan Kecamatan Brebes ini yang pertama, nanti akan ada Rumah Sehat Basnas di kecamatan lainnya sebagai support puskesmas. Kita akan bekerjasama dengan puskesmas atau bisa bersinergi dengan puskesmas mana yang masih belum optimal, dana zakat kita serahkan ke situ untuk meningkatkan program-program germas di Kabupaten Brebes ini. Mungkin itu saja Ibu Bupati, Pak Ketua DPRD yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan.
kami menghaturkan salam dari pimpinan kami, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berkumpul lagi dalam peresmian gedungnya, Pak Ketua. Di tahun 2022 ini bisa beroperasi dengan skema kerjasama antara Basnas Republik Indonesia, Basnas Provinsi Jawa Tengah, Basnas Kabupaten Brebes yang disupport penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes ini. Sekali lagi mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.